Assalamualaikum, selamat bergabung Pak Kordib. Siap, pimpinan. Ya, perintah. Dalil yang paling gagah di sini, pimpinan. Ampun, Dengkul, ampun. Pak Habib sudah di dalam? Sudah bergabung. Sharing. Selamat pagi Pak Habib. Pagi, Bung. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertabung diberikan waktu saling menyapa. Iya. Ibu Ana. Sudah gabung juga. Bergabung. Tadi malam kan juga gabung dengan Pak Kordib. Oh. Dengan Ibu Ana. Ketua Ansor. Sedang merokok. Kita mulai. Kita merokoknya. Izin. Mungkin sudah bisa dimulai ya, karena Pak Kordib, Pak Afif nanti ada acaranya juga di Jakarta jam 15. Ya, oke. Cara dengan jadi kalau bisa beliau duluan setelah dibuka. Saya juga. Oke, silakan dibuka Pak Ketua. Cek. Saya buka gitu. Cek. Saya buka enggak? Cek. Masuk. Saya buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia. Saya hormati pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Mas Afifuddin. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Sulawesi Selatan, Kanda Sahabat Usdidus. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor yang menyempatkan waktunya untuk join di diskusi kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maba'ad, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kesempatan untuk meluangkan waktu dan salawat. Tolong itu suara anak-anak belah. Pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan bagi kita semua. Adapun diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, marilah kita membuka acara diskusi kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan-sambutan. Di sambutan yang pertama, kami serahkan kepada Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, kepada Kanda Sahabat Usdidus, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Bawaslu RI, sahabat Mas Afifuddin, yang juga pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber pada kita kali ini. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua KPU Kenapa? Mati. Aktifkan moodnya. Ya. Ya, saya ulangi, yang saya hormati sahabat Ketua KPU Selatan, sahabat Faisal Amir. Yang saya hormati para narasumber, moderator, dan seluruh partisipan diskusi peluang dan tantangan demokrasi di era COVID. Selain yang dipakai Pak Ketua, dimutkan. Salam. Iya. Sementara saya cari nomornya kepala sekolah. Ya, baik, para hadirin yang sama berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan inayahnya dan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat melakukan kegiatan. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, bukan ini. Panjang kali lebar Para lagi. narasumber dan para partisipan yang kami hormati. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kehadirannya pada diskusi daring kepada para narasumber dan moderator. Kami ucapkan terima kasih, serta kepada pimpinan Bawaslu yang telah bersedia untuk melakukan kerjasama dalam hal bagaimana mendorong demokratisasi kita ini semakin kuat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Berbicara tentang demokrasi di Indonesia tentunya mengarah pada dua hal. Apakah demokrasi itu semakin kuat atau justru semakin melemah? Berbicara semakin kuat atau tidaknya demokrasi, itu kita tidak akan mendiskusikan itu karena sepertinya demokrasi kita belum mengarah kepada penguatan. Berbicara tentang pelemahan demokrasi itu sendiri mengarah kepada dua hal. Apakah mengarah pada otoritarianisme atau pada apa yang disebut oleh Colin Crouch, seorang sosiolog Inggris, bahwa yang terjadi adalah post-demokrasi. Indikasinya hari ini sudah banyak terjadinya post-demokrasi itu. Yang pertama, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik semakin rendah. Saya kira ini terjadi di sekeliling kita. Hari ini partisipasi masyarakat mengalami penurunan, kemudian partai tidak lagi menjadi basis perjuangan bagi rakyat, karena partai lebih didominasi oleh kepentingan elit. Sehingga pendidikan politik itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, indikasi terjadinya post-demokrasi itu adalah kecenderungan menggunakan cara-cara populisme. Membangun populisme dalam berpolitik, dalam hal ini lebih didominasi dengan
pencitraan-pencitraan tanpa adanya gagasan-gagasan yang brilian dalam membangun sebuah tatanan. Saya kira indikasi-indikasi ini sudah banyak terjadi, dan hari ini beberapa bulan ke depan kita akan melakukan pesta demokrasi, pilkada serentak, dan di era pandemik ini tentu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara kita, termasuk misalnya soal anggaran, soal partisipasi masyarakat, kemudian soal bagaimana mengumpulkan orang teknis pemilihannya dalam era pandemi ini. Tentu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Di samping tantangannya tentu ada peluang-peluang juga yang tentu harus dikembangkan. Insya Allah sebentar akan berkembang dalam diskusi, dan saya kira Pak Karim selaku moderator akan melakukan penggalian-penggalian dan mengeluarkan statement-statement yang bisa memancing para peserta untuk berdiskusi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, kepada pimpinan Bawaslu, dan terutama kepada seluruh partisipan yang bergabung pada hari ini, baik di Zoom maupun lewat fanpage GP Ansor Sulawesi Selatan disiarkan secara live. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kakanda Sahabat Dr. Haji Laude Almahi MH. Pada Kakanda kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, kita semua banggakan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, sahabat Afif Udin, yang tentu saja di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat menghadiri kegiatan kita di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Afif. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Selatan, sahabat Dr. Adnan Jamal dan sahabat Saiful Jihad, juga tadi ada sahabat Amrayadi. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan narasumber ya dari sahabat-sahabat kita di Sulawesi Selatan, sahabat Faisal Amir, Ketua KPU Provinsi Selatan, dan sahabat Mardiana yang sangat banyak menyita ya, menyisahkan waktunya untuk teman-teman kami di Bawaslu. Juga lebih khusus lagi moderator kita ya, Pak Karim, ini partnernya Ibu Ana, mengawal kami di Bawaslu ya. Sahabat-sahabat sekalian, Ketua DPW GP Ansor dan sahabat-sahabat yang lain, ada dari kabupaten kota, baik itu Ansor maupun Bawaslu juga saya lihat banyak yang hadir. Alhamdulillah, hari ini Ansor dengan Bawaslu bekerja sama untuk mendiskusikan soal peluang dan tantangan demokrasi di era pandemi COVID-19. Saya kira ini tema yang sangat aktual. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan ya. Untuk membangun jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, harus lebih intens berinteraksi, mungkin juga harus lebih intens, terutama harus lebih intens berdiskusi seperti ini. Walaupun kata Bung Afif tadi,
ini momentum langkah berdiskusi dengan aktivis di pagi hari. Bung Afif, terima kasih banyak atas partisipasinya tadi, durasi yang cukup singkat. Selanjutnya Bung Afif tidak akan sempat ikut seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua, Bapak Faisal Amir, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Faisal Amir, bisa mendengarkan? Siap. Siap. Oke. Pak Faisal Amir ini mungkin akan lebih membahas soal kontekstual, bagaimana peluang dan tantangan demokrasi kita di era pandemi di Sulawesi Selatan ini. Dan seperti yang data-data yang sering membuat kita galau, bahwa Sulawesi Selatan ini adalah salah satu daerah yang tertinggi setiap hari korban-korban pandemi ini. Nah, ini menurut saya penting disampaikan oleh Pak Faisal, bagaimana kesiapan penyelenggara dalam hal ini KPU, mulai dari KPU provinsi sampai ke level bawah, di tengah pandemi seperti ini. Apa yang harus dilakukan, dan seperti yang disampaikan Bung Afif, kita harus selamat, demokrasi juga harus selamat. Saya persilahkan Bung Faisal, Pak Faisal Amir, kesempatan. Silakan. Terima kasih Ustaz Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, sahabat Afifuddin, saya kira guru kita bersama nih. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan teman-teman pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan Ketua PW GP Ansor Sulawesi Selatan dan teman-teman pengurus PW dan PC Ansor Sulawesi Selatan, para narasumber, hadirin sekalian, teman-teman Bawaslu dan KPU yang sempat bergabung pada diskusi yang strategis ini, terima kasih sudah diundang untuk berbincang soal pelaksanaan pilkada atau demokrasi di Sulawesi Selatan. Suara saya jelas ya? Saya ingin men-share materi saya. Host, tolong ini kok saya mau men-share materi saya. Hostnya, Pak Faisal, dibukakan untuk ya, terima kasih. Udah. Tapi kelihatan ya materi saya? Kelihatan, Bung Karu? Siap, kelihatan. Siap, kelihatan. Kawan-kawan sekalian, jadi saya kira diskusi kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Tadi Pak Ketua Ansor, Ketua Bawaslu, dan Mas Afif sudah menyampaikan beberapa gagasan tentang proses pelaksanaan pemilu di tengah pandemik atau peluang dan tantangan demokrasi di era pandemik. Memang hari ini kita berada pada suatu yang menurut kebiasaan masa lalu kita, situasi yang tidak normal. Tetapi ini kemudian disepakati menjadi normal baru. Jadi istilahnya adalah di era new normal. Untuk melaksanakan berbagai aktivitas keseharian termasuk pelaksanaan pemilu. Kawan-kawan sekalian, tentu dalam situasi seperti ini, masa depan demokrasi kita mengalami peluang dan tantangan, mengalami sesuatu yang hari ini saya kira penting untuk kita diskusikan. Memang kita diperhadapkan pada kita harus tetap menyelamatkan masyarakat Indonesia. Kalau dalam konteks pemilu kita harus tetap menyelamatkan warga negara, baik pemilih maupun penyelenggara pemilu, peserta pemilu. Kita tetap menyelamatkan. Tetapi di lain sisi, kita harus juga menyelamatkan demokrasi Indonesia. Kawan-kawan sekalian, di era pandemik ini, saya kira kita tahu bersama bahwa dalam berbagai diskusi, ternyata kembali isu proses pemilihan langsung atau tidak langsung ini kembali menjadi bahan diskusi. Dan ini satu tantangan baru dalam masa depan demokrasi Indonesia, khususnya penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang dipertegas bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu dilaksanakan secara demokratis. Tidak sama dengan presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 45 memang disebut bahwa pemilihan presiden secara langsung. Demikian juga untuk pemilihan DPR, DPD, dan seterusnya. DPRD dilaksanakan secara langsung. Khusus untuk pemilu gubernur, bupati, wali kota memang disebut secara demokratis. Maka pilihannya adalah dipilih secara langsung atau dipilih melalui DPRD. Dua pilihan ini, dua situasi ini sudah pernah terjadi. Dan alhamdulillah, saya kira kita tahu bersama dan kita adalah saksi sejarah semua, proses pelaksanaan pemilu pilkada yang dilaksanakan secara langsung ini menghasilkan, terlepas dari berbagai kekurangan, tetapi menghasilkan berbagai pemimpin-pemimpin yang orisinil yang kita bisa lihat hari ini. Walaupun di sana sini juga masih terdapat beberapa pemimpin yang lahir dari hasil pilkada yang memang belum seperti yang kita harapkan. Kawan-kawan sekalian, berbicara demokrasi tentu berbicara soal pemilu. Karena saya adalah penyelenggara pemilu, maka saya akan banyak mengupas soal pemilu. Karena dalam negara berdemokrasi kita sepakat, kita tahu semua bahwa semua negara berdemokrasi pasti menyelenggarakan pemilu. Jadi kata lainnya adalah Anda tidak mungkin berdemokrasi tanpa berpemilu. Tapi Anda boleh berpemilu tanpa berdemokrasi. Itu saya kira. Berarti pemilu ini adalah prasyarat demokrasi. Makanya untuk membangun kualitas demokrasi tentu harus membangun kualitas pemilu. Walaupun pemilu hanya varian dari demokrasi. Tapi pemilu ini adalah prasyarat utama untuk negara demokrasi. Karenanya kualitas demokrasi sangat didukung oleh kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena pemilu merupakan proses penggantian kekuasaan yang dilakukan secara damai. Dalam kata lain, jadi sebenarnya pemilu adalah konflik yang dilembagakan, yang kemudian diproses untuk mengganti kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif, dan lainnya yang dilakukan secara berkala. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa pemilu dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, maka konstitusi kita mengatur itu. Pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun. Makanya kawan-kawan sekalian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, pemilu dibagi menjadi 2 bagian. 1 pemilu nasional, 2 pemilu daerah. Pemilu pilkada adalah konteks rejim pemilu daerah. Sementara pemilu nasional adalah pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPD. Dan itu adalah pemilu. Pemilu ini kemudian yang hari ini kita diskusikan untuk bagaimana menyelamatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kawan-kawan sekalian, tentu bicara soal demokrasi, saya tidak ingin menjelaskan lah, karena kita ini bukan anak sekolah. Anda, teman-teman semua sudah tahu, dan kita sudah menjadi pelaku-pelaku demokrasi. Kata kunci dari demokrasi tentu di situ ada kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan itu rakyatlah yang berdaulat. Dan di situ perlu pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu ini dibuat sebenarnya untuk pemilu sesungguhnya untuk memilih orang-orang yang akan mengelola tata pemerintahan yang di mana rakyat sebagai pemegangnya, pemegang kedaulatannya, baik dia eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun yudikatif tidak dipilih melalui pemilu, tapi yudikatif juga adalah proses-proses yang lahir dari proses demokrasi atau proses pemilu. Kawan-kawan sekalian, saya kira kita sepakat bahwa tidak ada satupun di negeri ini pengelolaan pemerintahan, pengambil kebijakan yang tidak lahir dari produk pemilu. Kira-kira siapa? Bahkan kepala sekolah pun dipilih oleh orang yang dipilih lewat pemilu. KPU dan Bawaslu pun dipilih oleh orang yang dipilih lewat pemilu, yaitu Komisi 2 dan seterusnya. Maka semua tatanan pengelolaan tata kelola pemerintahan di negeri ini, di negara yang berdemokrasi, itu lahir dari pemilu. Karena itulah penting demokrasi dan pemilu ini harus dijaga. Penting pemilu ini berintegritas dan berkualitas untuk menjaga kelangsungan demokrasi dan kelangsungan tata kelola pemerintahan di negeri kita. Kawan-kawan sekalian, ini pasti berpengaruh kepada kita semua. Saya tidak dibatasi waktu, moderator.
Tapi saya kira saya ingin tidak jadi atau Ya, ya. dibatasi 3 menit ya. Supaya Siap, ada sama siap. Karena ini adalah negara demokrasi, saya ingin menyampaikan sedikit soal sedikit teori tentang syarat pemilihan demokratis. Yang pertama, regulasi yang jelas dan tegas. Di era pandemik seperti ini, kawan-kawan sekalian, saya sebentar akan mengurai. Kita sudah diperhadapkan, sudah lahir Perpu nomor 2 tahun 2020. Ini sebagai regulasi untuk mengatur pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada 2020. Sudah jelas. Hanya memang kawan-kawan sekalian, ternyata yang menjadi bahan diskusi hari ini dalam sejak awal penundaan Pilkada itu sesungguhnya ditunda karena adanya pandemik. Pandemik ini ternyata ternyata memberikan atau berpengaruh pada semua tatanan kehidupan, termasuk pemilu. Sehingga kita sepakat pemilu ditunda pada saat itu dengan harapan bulan Mei itu akan selesai pandemi. Ternyata kawan-kawan sekalian, ini sudah masuk bulan Juni, tidak ada satupun pihak dan negara atau ahli yang berani mengambil kesimpulan bahwa pandemik ini bisa berakhir pada waktu sekian. Maka karena itu kawan-kawan sekalian, kita sepakat karena kalaupun misalnya ditunda Pilkada ke 2021, pandemik belum tentu berakhir. Maka saya kira dengan berbagai macam diskusi dan pertimbangan yang luar biasa, akhirnya pada tanggal 27 Mei yang lalu, anggota Komisi 2, KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Itu lahir dari, itu mendasar dari regulasi Perpu nomor 2 tahun 2020. Hanya sayang sekali kawan-kawan sekalian, dalam berbagai diskusi saya kira kita sudah bahas, dalam Perpu ini, itu betul-betul hanya mengatur soal waktu, bahwa ini ditunda dari bulan September ditunda ke bulan Desember. Sementara bagaimana melaksanakan pelaksanaan tahapan pemilihan atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota di era pandemik itu tidak diatur dalam Perpu. Maka kemudian diturunkanlah ke PKPU. Yang lucu sekarang memang karena pelaksanaan penyelenggaraan atau regulasi kita hanya di regulasi tentang pelaksanaan pilkada di era pandemik itu diatur dalam peraturan KPU, bukan di undang-undang atau setingkatan. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, peserta pemilu yang taat aturan. Di era pandemik ini, aturan kita itu bertambah. Selain aturan penyelenggaraan pemilu, maka aturan protokol kesehatan itu juga kita harus taat. Protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID atau pencegahan COVID-19. Kemudian pemilihan cerdas dan partisipatif, saya kira itu birokrasi yang netral, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. Kawan-kawan sekalian, ini satu tantangan baru bagi kita penyelenggara pemilu. Kita diharapkan untuk menyelenggarakan pemilu secara berkompeten dan berintegritas, sementara kita berada pada situasi pandemik yang saya kira semua warga terancam oleh wabah penyakit ini yang sampai hari ini kita bisa lihat bahkan Sulsel mencapai angka atau ranking pertama dan kedua perkembangan COVID-19. Maka itu sesuatu sebenarnya yang, mohon maaf, ini bukan kita takut ya. Ini kita untuk bahan diskusi. Saya kira selaku penyelenggara pemilu sudah selesai kita urusan mau melaksanakan atau tidak. Sudah selesai. Hakul yakin kita laksanakan apapun risikonya. Jangankan yang tidak nyata, yang nyata saja kita tidak takut, apalagi kalau yang tidak kelihatan. Tapi bukan di situ masalahnya. Di sini adalah kita tetap menghitung situasi-situasi seperti itu. Ternyata sampai hari ini belum ada satupun regulasi yang mengatur bagaimana pelaksanaan penyelenggara pemilu, nasib penyelenggara pemilu jika ada penyelenggara pemilu yang terpapar COVID-19. Siapa yang akan menggantikannya? Misalnya, mudah-mudahan tidak di Sulsel dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ada anggota KPU misalnya yang tiba-tiba positif.
maka siapa yang akan menyelenggarakan? Belum lagi andaikan pada situasi itu masuk pada tahapan misalnya rekapitulasi. Apakah rekapitulasi akan ditunda? Tidak ada yang mengatur itu. Mau digantikan PAW anggota KPU tidak mudah dan seterusnya. Mau juga di PLT tidak sulit. Tidak ada istilah PLT dalam komisioner KPU. Kalau diambil alih, bagaimana kalau terjadi di berbagai kabupaten kota yang memungkinkan diambil alih oleh KPU di atasnya. Nah, ini menjadi tantangan yang saya kira harus kita menjadi masalah kita semua. Tentu saya kira dalam proses penyelenggaraan pemilu ini tetap berpedoman pada asas pemilu. Ini memang asas pemilu ini harus kita jamin keberadaannya, tetapi kita diperhadapkan pada situasi yang tidak normal atau istilah new normal seperti ini. Kemudian kawan-kawan sekalian, saya kira tetap kita membahas apa sih itu pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang tidak berpihak, tidak merugikan salah satu pihak, pemilu yang tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Maka menurut saya wabah COVID ini saya kira mau tidak mau ini akan berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu karena kita akan diperhadapkan pada bagaimana menjaga proses penyelenggaraan pemilu dan kemudian menjaga keselamatan masyarakat. Kemudian ini ancamannya saya kira kawan-kawan sekalian nanti saya akan urai tentu akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilu. Saya tidak berpanjang lebar di sini, saya akan masuk pada peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang pemilu di era pandemik, saya kira kita, ya Pak Moderator tadi Ustaz Karim sudah menyampaikan. Perpu nomor 2 tahun 2020 ini adalah satu kekuatan yang saya kira memang menjadi dasar kita untuk menyelenggarakan, yaitu dilaksanakan di bulan Desember. Kemudian yang lain ada kesimpulan rapat kerja Komisi 2 ini juga yang mendukung kita, dapat kita lihat seperti, dan ada juga surat dari gugus tugas dapat kita lihat seperti ini. Harus sudah 2 kali, ada di tanggal 27 Mei, ada di tanggal 3 Juni. Nah, sebenarnya di sini disimpulkan seperti ini kawan-kawan sekalian, bahwa seperti surat dari BNPB atau gugus tugas, menyadari realita pada pandemi COVID yang belum dipastikan berakhir, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU dan penyelenggara pemilu yang mandiri bahwa lanjutan pilkada yang tertunda dapat dilanjutkan dengan dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di setiap tahapan. Ini saya catat. Kita harus menjaga protokol kesehatan di setiap tahapan. Maka tentu kawan-kawan sekalian, ini berdampak luar biasa. Karena di setiap tahapan, kalau kita ini tahapannya ya bisa dibilang hampir tiap hari dan hampir setiap minggu. Maka penyelenggara pemilu dalam tanda kutip mulai dari KPU, Bawaslu, sampai di tingkat jajaran bawah itu harus melakukan rapid test di setiap tahapan. Saya hitung-hitung ini luar biasa ini biayanya kalau rapid test. Satu rapid test itu 350.000. Kalau tiap minggu dan seterusnya kita melaksanakan ini akan berdampak luar biasa. Ya tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pilkada ini harus berdampak pada penambahan anggaran yang luar biasa di tengah masyarakat kita dan pemerintah kita lagi kekurangan anggaran untuk menanggulangi COVID dan melakukan pembangunan. Saya kira kita tahu bersama bahwa hampir semua satker, semua instansi pemerintah dipotong anggarannya untuk urusan COVID ini, dan bahkan anggaran pembangunan banyak yang ditangguhkan untuk menangani COVID ini. Berikutnya kawan-kawan sekalian, saya kira tetap menjadi peluang kita dalam era pandemik ini karena kita sekarang lebih maju. Semua proses penyelenggaraan kegiatan bisa diarahkan untuk berbasis IT atau informasi teknologi yang mengarah pada efektivitas efisiensi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ini satu kemajuan juga dan tetap kita melaksanakan proses ini dengan seperti biasa karena dibantu oleh informasi teknologi. Yang kelima, meningkatkan perilaku hidup sehat. Saya kira itu adalah peluang kita atau kekuatan kita.
Kemudian tantangan pemilu di era pandemik. Saya mencatat beberapa. Ini saya kira di sini nih yang penting banyak diskusinya. Mohon izin moderator, saya minta waktu beberapa saat untuk membahas ini. Pertama, keselamatan dan keamanan masyarakat atau rakyat Indonesia, baik dia petugas atau penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu bisa KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian pemilih, peserta pemilu dan lain-lain dari ancaman COVID-19. Ini yang saya maksud tadi. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, kita tetap harus menjaga proses tahapan secara baik, penyelenggaraan pemilu secara jurdil, secara baik, tetapi di lain sisi kita akan diperhadapkan pada menjaga keselamatan kita semua. Karena kita ini ibarat berada dalam satu ancaman wabah yang luar biasa. Yang sampai hari ini kita hanya mendengar setiap hari bertambah angka positif dan bertambah angka kematian. Maka kalau selama ini kita hanya menyelenggarakan pemilu dengan berfokus pada teknis penyelenggaraan, maka hari ini kita akan menyelenggarakan pemilu berfokus pada teknis penyelenggaraan dan keselamatan kita semua. Yang saya kira ini ancamannya, ancaman wabah dan ancaman, ya tanda kutip, ancaman kematian. Kemudian salah satu tantangan kita, teman-teman sekalian, adalah saya kira protokol kesehatan dengan physical dan social distancing. Pemilu itu adalah satu proses yang tidak bisa menghindari pertemuan antara orang per orang dan kerumunan orang. Kualitas penyelenggaraan pemilu juga berpengaruh pada pertemuan orang dan kerumunan orang. Misalnya, bagaimana si calon itu bisa memaparkan visi misinya dengan baik, ia harus menyiapkan orang untuk mendengarnya. Sekarang ada pilihan misalnya virtual seperti ini, tetapi saya kira kita paham semua bahwa apapun canggihnya ini teknologi, dia tidak akan menggantikan pertemuan manual. Kita sudah paham semua. Ada hal yang termasuk kami di KPU, beberapa kegiatan yang tidak bisa dengan virtual, misalnya Bintek, tidak bisa virtual. Kalau kampanye sekarang sudah diarahkan lebih banyak virtual. Tetapi saya kira yang hampir tidak mungkin, ya bukan hampir tidak mungkin, memang tidak mungkin tidak ada kerumunan adalah pada saat hari H, tanggal 9 Desember. Maka itu berpengaruh pada berikutnya, potensi partisipasi pemilih rendah dengan alasan menghindari kerumunan dengan enggan datang mencoblos di TPS. Mudah-mudahan tidak ya, karena sebenarnya kita paham semua bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana kehadiran pemilih di hari H. Ini yang disampaikan oleh Ketua Ansor tadi di pembukaan. Kemudian potensi menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu dengan mengurangi metode kampanye. Seperti rapat umum ditiadakan, tatap muka dan pertemuan terbatas dibatasi dengan physical distancing. Bisa Ibu bayangkan, kawan-kawan sekalian, salah satu misalnya kegiatan kampanye tatap muka itu mendatangi pemukiman warga, mendatangi pasar-pasar dan seterusnya. Tetapi hari ini kita dilarang, misalnya akan dilarang untuk melakukan pertemuan tatap muka yang tidak menjaga physical distancing. Kemudian berikutnya, kompetisi berpotensi tidak berimbang. Misalnya begini, sekarang ini banyak bantuan sosial yang dilaksanakan di era COVID dan sangat berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu, khususnya petahana. Kemudian yang kedua, di era pandemik ini, itu kita lebih banyak menggunakan virtual, media sosial. Maka orang-orang yang lagi duduk sekarang itu sangat berpotensi diuntungkan karena setiap hari beraktivitas dan seterusnya, beraktivitas untuk penanganan COVID. Ini kemudian terjadi sosialisasi yang saya kira tidak berimbang bagi pendatang baru. Maka ini akan berpengaruh pada kualitas kompetisi demokrasi kita. Yang berikutnya, pembengkakan anggaran pilkada dengan protokol kesehatan. Saya kira ini juga sudah, saya kira ini juga tidak bisa dihindari.
teman-teman sudah tahu semua bahwa anggaran kita ditambah dengan situasi pandemik ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh ya, belum diatur dengan ketat regulasi. Ini yang saya sampaikan tadi. Regulasi yang mengatur jika ada penyelenggara terpapar COVID, apa yang mau dilakukan? Apa aturannya? Bagaimana solusinya dan seterusnya. Ini akan berpengaruh pada kita semua, kawan-kawan sekalian, dan akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pilkada. Saya kira itu untuk partisipasi pemilih ini sangat penting. Ini tantangan. Kalau belajar dari negara yang sudah melaksanakan pemilu di era pandemik ini, hanya satu negara yang mampu meningkatkan partisipasi pemilihnya, itu pun dengan anggaran yang luar biasa, yaitu Korea Selatan. Negara yang lain semua turun. Bahkan ada negara Mali itu sampai pada 10% partisipasi pemilih. Dan ini sangat berpengaruh pada kita semua. Saya kira itu, moderator. Maafkan saya izin saya akan live dari sini dan masuk di lewat handphone karena saya ada penyerahan APD dari gubernur sudah ditunggu sekarang. Jadi saya mobile di kendaraan sambil ikut pada diskusi ini pada sesi dialog nanti. Saya tetap ikut. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih teman-teman Ansor, Bawaslu, dan khususnya para narasumber dan moderator. Saya selaku kader Ansor bangga dengan kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Di-share ke ke adik-adik link deh. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Faisal Amir. Saya kira apa yang disampaikan Pak Faisal Amir cukup penting bagi kita, dan kita terus harap Pak Faisal Amir bisa memonitor kegiatan ini, karena jadi sebentar ada kawan-kawan kita, ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita akan butuh penjelasan tindak lanjut dari apa yang telah dipaparkan Pak Faisal Amir tadi. Saya kira banyak hal yang disampaikan Pak Faisal, termasuk program regulasi di era pandemi ini, regulasi keterkaitannya dengan penyelenggaraan pilkada, dan IT juga dicatat tadi sebagai sebuah peluang yang penting dalam momentum pilkada ini, dan tantangan yang lebih berat adalah anggaran yang membengkak dan koneksi sosial yang terus-menerus harus dibatasi, sementara secara logika pilkada ini justru mengharuskan koneksi sosial itu terjadi. Tetapi saya pikir kita kembali kepada pesan yang sangat esensial tadi, bahwa demokrasi harus selamat dan kita pun juga harus selamat. Saya beralih ke Ibu Mardiana Rusli. Ibu Mardiana Rusli bisa mendengarkan suara saya? Halo? Halo, Ibu Mardiana Rusli? Ya. Oke. Saya langsung persilahkan Ibu Mardiana Rusli. Dari tadi kita menunggu gagasan-gagasan penting dari Ibu Mardiana Rusli terkait tema kita pada siang hari ini. Saya langsung persilahkan Ibu Mardiana, silakan. Ya, terima kasih moderator. Saya kira moderator ini adalah orang yang punya analisis yang kuat soal demokrasi. Baik, yang saya hormati pimpinan ketua dan pimpinan Bawaslu, juga jajarannya di tingkat kabupaten kota, kemudian teman-teman KPU yang juga sempat bergabung, para partisipan dari beberapa lembaga maupun kelompok pro demokrasi. Tadi saya lihat ada Mbak Dahlia Umar, ketua Netfit juga ya sempat bergabung ya. Ketua Ansor yang juga memfasilitasi kegiatan ini. Mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran saya. Saya kira bahwa salah satu prosedur mekanisme nilai-nilai demokrasi berjalan suatu negara itu melalui proses mekanisme pemilihan. Nah, sekali lagi kita akan diuji melalui proses pemilihan, baik penyelenggara itu sebagai operasional teknisnya maupun kita sebagai masyarakat yang menjadi elemen penting dalam Pilkada serentak 2020. Nah, saya kiranya bahwa sebagai warga Nahdien tentu kita harus mengambil satu peran strategisnya. Ini adalah salah satunya adalah Zoom demokrasi yang disampaikan oleh moderator.
Demokrasi ini di hari ini adalah sebagai ruang konsolidasi kita untuk merapatkan barisan, kemudian merapikan kembali perspektif kita yang kadang-kadang bertabrakan, kemudian kreativitas kita yang masih berhamburan, kita harus mengambil posisi apa dalam pilkada ini untuk meletakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, saya ingin memaparkan sedikit beberapa pandangan saya tentang akar-akar masalah dalam mengganggu proses penegakan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah profesionalisme penyelenggara. Tentu saja sebagai penyelenggara pemilu yang diberi mandat oleh negara untuk melaksanakan pilkada harus menganut independensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabel. Penyelenggara juga tidak hanya seperti juga ditugaskan untuk menjaga mandat suara rakyat yang dikonversi melalui hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya apa? Adalah menciptakan kehidupan politik yang sehat. Nah, kita melihat bahwa pemilu lalu banyak residu-residu masalah dari aspek menjaga kemurnian suara. Ini yang seringkali menjadi ujian integritas bagi penyelenggara pemilu. Nah, sisi integritasnya adalah kalau kita melihat proses tahapan pemilu sebelumnya, kita merefleksi ya, dan pilkada perjalanan di masa lalu, seringkali ini yang paling diganggu, baik dalam proses tahapan maupun klimaksnya di TPS. Nah, berapa kasus pungut hitung itu di tingkat TPS-nya sampai di PPK-nya. Makassar saya sampelkan, bahwa Makassar untuk 2 pemilihan, itu seperti menurut saya adalah black market. Transaksi gelap yang terbuka untuk sejumlah dokumen penting yang sangat mudah didapatkan. Bahkan di sejumlah fotokopi, tempat fotokopi saya temukan ada juga orang yang memfotokopi C1 secara terbuka. Nah, ini yang menjadi satu soal juga bahwa dari sisi integritas. Nah, walaupun sebenarnya ada masa untuk melakukan perapihan dokumen ya, ketika ada suara bergeser itu direkap berjenjang. Nah, kalau penyelenggara kita menjadi benteng terakhir itu bobol, maka saya yakin demokrasi substansi itu tidak bisa tercapai. Masyarakat menjadi apatis untuk berpartisipasi dalam proses maupun hasil di Pilkada 2020 nanti. Nah, yang kedua adalah politik identitas. Proses seleksi penyelenggaraan pemilu itu membutuhkan energi yang cukup besar dalam merekrut orang-orang yang bermutu baik secara intelektual maupun akhlak moralnya. Nah, kadang-kadang sih kandidat ini punya strategi khusus untuk menyusupkan orang-orangnya ke dalam tubuh penyelenggara. Karenanya itu kita harapkan bagaimana partisipasi masyarakat itu melakukan pengawalan dalam proses perekrutan orang-orang yang akan terlibat teknis dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Saya kira di masa pandemik ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam merekrut KPPS-nya dan PPL-nya di hari pemungutan suara. Kenapa? Selain seleksi integritas, kemudian membentengi politik uang, kita juga terkendala oleh fobia masyarakat terhadap COVID. Penerapan yang ketat tentang physical distancing juga itu akan mengganggu proses jalannya seleksi kualitas di tingkat KPPS dan PPL. Kemudian masalah independensi ya, kita penyelenggara harus memberikan sikap adil untuk semua kontestan dan pemilih. Penyelenggara tidak boleh memilih-milih. Misalnya dalam musim COVID ini, kalau dia terdeteksi pernah OTG, kemudian ODP, apalagi dia positif, dia tidak boleh diabaikan dalam daftar pemilih, harus tetap didaftar. Tinggal bagaimana mekanismenya, pengaturannya ketika dia pada hari pemungutan suara. Ada perilaku khusus untuk pemilih yang dikategorikan tadi, apakah OTG, ODP, atau apalagi yang positif. Ini menjadi tantangan penyelenggara untuk mendesain mekanisme pengaturan protokol kesehatan di tingkat TPS. Yang kedua adalah politik uang. Nah, saya kira ini bukan rahasia lagi ya di partai politik. Sangat mahal untuk pintu masuknya untuk mendapatkan rekomendasi menjadi kandidat. Seringkali dukungan finansial ini membuat remuk sejumlah kader yang maju atau orang-orang yang berkualitas untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2020. Nah, karena memang partai ini meletakkan dirinya sebagai organisasi yang kemudian menjadikan mesin politiknya dalam untuk mencari uang di masa pemilihan. Makanya kalau kita bicara tentang kualitas, itu sangat jarang kita temukan pamong praja yang secara karirnya bagus untuk maju dalam pilkada. Yang banyak itu adalah pengusaha.
pengusaha yang karena mereka punya modal dana yang cukup besar, ini yang kemudian terlibat dalam kontestasi. Yang kedua, transaksional terbuka di tingkat pemilih. Ini memang kalau saya asumsi melihat fenomena yang menggejala dari pemilihan ke pemilihan, transaksi masyarakat di tingkat pemilih ini seperti lelang terbuka. Jadi ketika ada calon tertentu, dia bertanya, itu kasih uang berapa, nilainya berapa. Misalnya dia adalah, dan biasanya para tim sukses itu saling intrik, saling membuntuti. Kalau ada pemilih didatangi oleh kandidat tertentu, dia akan menanyakan berapa nilainya, berapa nilai barangnya, dan sebagainya. Jadi polanya sudah masuk pada lelang angka. Kemudian transaksi di tingkat aparatur sipil negara yang paling terbasis terkecil pun juga mulai terfiltrasi soal masalah politik, di mana RT RW yang cukup mengkhawatirkan karena ada isu yang menggelinding dalam mekanisme pemutakhiran data pemilih bahwa pencocokan dan penelitian itu langsung berbasis RT RW. Artinya tidak lagi langsung door to door atau ketemu dengan pemilih. Nah, dikhawatirkan afiliasi politik ini semakin menguat pada masa Pilkada 2020. Nah, yang menarik tadi soal bagaimana sih menurut Mas Habib soal APD ya? APD tidak hanya persoalan teknis, persoalan keselamatan diri secara personal dari aspek baju kesehatan, protokol kesehatan, tetapi juga dia menjadi satu kekuatan kita untuk memperkuat daya imun kita terhadap politik uang. Bagaimana pelindungan diri kita terhadap politik uang yang semakin menguat pada masa Pilkada serentak 2020. Karena apa? Situasi yang mendorong seperti itu. Kebutuhan ekonomi masyarakat kita semakin tinggi karena adanya wabah COVID ini. Sehingga transaksional politik uang juga akan semakin tinggi di masa ini. Yang ketiga dari aspek akses pengawasan. Kalau kita bicara soal pengawasan, dibebankan sepenuhnya kepada Bawaslu dan jajarannya, maka Bawaslu itu akan menghadapi beberapa kendala. Saya mencatat ada 4 faktor yang akan dihadapi oleh Bawaslu ketika partisipasi publik itu semakin kecil kepeduliannya. Pertama adalah kendala sumber daya manusia, quality dan kuantitasnya. Kendala transformasi knowledge-nya, kemampuan teknisnya, kemampuan pengawasannya hilang karena metode yang digunakan saat ini adalah kebanyakan metode daring. Daring biasanya hanya terbatasi oleh waktu. Belum lagi prosesnya hanya monolog, tidak ada transformasi balik dari para partisipan. Ini yang kadang-kadang juga harus membutuhkan evaluasi penggunaan teknologi tepat guna itu seperti apa dalam proses pelibatan partisipasi. Yang kedua, instrumen hukumnya. Bawaslu harus tidak dapat menindaki pelanggaran itu secara mandiri karena ada sentra gakundu. Jadi biasanya ada berbagai perspektif yang bermain. Ketika pelaporan itu dibawa ke sentra gakundu, itu membutuhkan satu proses yang jerimet dan panjang ya, karena ada banyak perspektif dengan disiplin ilmu. Nah, di era COVID ini juga menjadi tantangan sendiri karena waktu yang panjang sementara psikologis masyarakat yang mulai jenuh itu juga akan memberi dampak. Yang ketiga, soal kendala daya dukung pengawasan di sejumlah di tingkat lapangan dalam pengawasan, baik itu di tingkat pemungutan suara maupun di beberapa tahapan-tahapan lainnya. Apalagi nanti ini kita akan memasuki masa virtual, verifikasi faktual untuk calon perseorangan. Kalau ada kesalahan dalam melakukan verifikasi administrasi di lapangan, ini juga akan melegitimasi proses apakah dia akan terpilih memenuhi kuota administrasinya B1 KWK atau tidak. Karena ada mekanisme dulu menggunakan metode sensus, sekarang kita tidak tahu bagaimana polanya. Nah, sementara dukungan faktual di lapangan itu akan menentukan posisi kontestasi untuk calon perseorangan baik di Maros maupun di Selayar untuk 2 daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian partisipasi masyarakat, partisipasi proses dan partisipasi hasil. Saya kira hasrat berpolitik kita pada semua tahapan ini masyarakat akan diuji. Mereka biasanya sangat pragmatis ya dengan adanya temuan. Jadi
bahasa kasar, bahasa yang sering kita dengarkan itu adalah biar ini urusannya Bawaslu, jangan kita ikut campur karena ada Bawaslu yang mengawasi. Nah, apalagi kalau melihat grade pengaduan masyarakat yang betul-betul murni dari masyarakat secara nasional menurut Bawaslu RI hanya 10%. Berarti ini yang menjadi tantangan kita bagaimana menaikkan grafik partisipasi kita dalam pengawasan untuk membawa nilai-nilai demokrasi dalam Pilkada 2020. Nah, apalagi ya, kedewasaan berpolitik tentu berdampak pada kondisi keamanan. Seringkali kita melihat bahwa ketika masa pencalonan itu menjadi satu konflik tersendiri. Karena bisa jadi persoalan administrasi dukungan partai yang tidak lengkap sehingga melahirkan konflik ketidakpuasan dari kandidat. Kemudian pada hasil penetapan calon itu juga bisa menimbulkan konflik. Ya, yang dihadapi adalah sejumlah fasilitas penyelenggara dirusak, kemudian teror psikologis bagi penyelenggara, intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, ini yang semua poin ini menjadi akar-akar masalah yang harus serius kita pikirkan bersama. Tentu masalah ini menjadi masalah bersama yang harus kita konsolidasikan untuk keluar dari lorong kegelapan demokrasi. Terima kasih, host, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Mardiana Rusli atas penjelasannya. Tetapi ada banyak hal yang menurut saya penting dikonfirmasi ulang kepada Ibu Mardiana Rusli. Soal, jadi Ibu Mardiana Rusli ini meragukan, mencurigakan banyak hal. Mencurigai banyak hal, jadi bukan pesimisme. Misalnya soal problem profesionalisme penyelenggara. Pertanyaannya, apakah di pandemi ini, profesionalisme penyelenggara ini menurun kualitasnya ke depan atau bagaimana? Atau bisa-bisa profesionalisme penyelenggara ini menjadi goyah di tengah pandemi ini. Ini mungkin harus dijelaskan ulang oleh Ibu Mardiana nanti. Terus soal politik identitas. Di tengah musim pandemi ini yang cukup mengerikan dan menakutkan ini, apakah politik identitas kira-kira menurut Ibu Mardiana masih dipakai dalam Pilkada serentak Desember nanti? Dan politik uang. Nah, ini mungkin menurut saya juga, ya saya juga mencurigai ini semakin subur ke depan. Kenapa? Karena politik uang ini tidak pandang situasi normal atau tidak normal, kemungkinan besarnya akan tetap subur. Saya pikir itu yang dari saya yang bisa saya hantarkan apa yang disampaikan oleh Bu Mardiana Rusli tadi kepada seluruh partisipan diskusi kita pada pagi siang hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada kawan-kawan semua. Ada yang ingin bertanya? Saya kira Bu Mardiana Rusli dan Pak Faisal Amir mungkin masih monitor sampai hari ini, sampai detik ini ya. Dan kita berharap nanti masih monitor, Ustadz. Oke, kita berharap nanti kepada host kegiatan ini bisa men-share materi-materi yang disampaikan kedua narasumber terakhir kita tadi. Saya persilahkan kepada kawan-kawan semua, silakan. Yang ingin bertanya atau ingin konfirmasi kembali tentang apa yang disampaikan narasumber kita kedua Faisal dengan Pak Ibu Ana tadi. Silakan, sahabat-sahabat sekalian. Tes. Assalamualaikum. Ya. Izin Pak Moderator. Silakan. Silakan, lanjut. Halo, silakan, lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kepada seluruh narasumber dan seluruh sahabat-sahabat kader Ansor dimanapun berada. Ini satu kebanggaan pribadi buat saya dan teman-teman sekalian yang sudah memfasilitasi forum ini. Maaf sebelumnya saya tidak menampilkan foto langsung. Ya, nama saya Pak Juanto dari Goa, Bawaslu Goa. Mencermati semua pembicaraan kita tadi,
sangat memang saya perhatikan kita berada dalam situasi keambiguan gitu. Pertama mungkin soal adanya regulasi yang belum ditetapkan, yang kedua kerawanan pemilu, yang ketiga dari perspektif pandangan demokrasi, kualitasnya apakah menurun atau meningkat. Tapi satu hal yang saya cermati di RUU itu, di rancangan undang-undang itu, pasal 201A ayat 3, nomenklaturnya di situ menjelaskan tentang soal fasilitas, soal prediktibilitas, soal fleksibilitas, dan juga termasuk soal demokrasi. Artinya begini, di pasal itu ada kemungkinan situasional, sifatnya situasional. Artinya begini, kalau dalam kondisi COVID saat ini, kemudian semakin memburuk, apakah mungkin dari pihak KPU tetap menjalankan rencana pilkada kalau situasinya sangat memburuk? Nah, di sisi lain, regulasi prosedur penanganan kesehatan dan keselamatan warga itu belum ditentukan secara detail seperti apa. Secara teknis memang disebutkan, kita disampaikan untuk melakukan social distance, menggunakan masker, sarung tangan, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan secara detail bagi penyelenggara ad hoc di tingkat bawah dan juga termasuk juga kontestan dan pemilih itu sendiri secara detail tidak disebutkan seperti apa. Ini perlu kejelasan. Sejauh mana kesiapan teman-teman penyelenggara dari pihak KPU untuk memberikan fasilitas terkait itu. Nah, yang kedua, pasti tentu berdampak kepada pembengkakan anggaran. Nah, kalau pembengkakan terhadap anggaran kemudian regulasi juga sudah ditetapkan, akan muncul satu pertanyaan baru. Mungkin pimpinan Bawaslu bisa memberikan pandangan atau masukan, karena saya juga bukan orang hukum. Apakah kategori orang yang tidak menggunakan APD, kemudian melakukan pemilihan, terpapar atau memaparkan COVID, masuk ancaman pidana, masuk dalam ancaman pidana pengawasan gitu. Kira-kira seperti itu. Sementara regulasinya belum jelas. Ini satu keambiguan yang membuat saya juga bertanya-tanya. Nah, yang kedua yang saya mau pertanyakan soal pandangan moderator, narasumber yang lain tentang kualitas demokrasi kita. Memang betul masyarakat di level bawah selalu mempertanyakan bahwa ada Bawaslu, jangan khawatir, ada Bawaslu yang mengawasi. Ini nampaknya memang yang disampaikan oleh Ibu Ana Rusi tadi benar. Karena masyarakat kita sendiri di level bawah itu pesimis. Tidak mau pusing berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Selalu mengatakan bahwa ada Bawaslu, kira-kira seperti itu. Ada elit politik, kira-kira seperti itu. Ada penyelenggara KPU dan sebagainya. Ada aparat dan sebagainya. Sehingga mereka memang pesimis, tidak mau ikut campur dalam persoalan. Itu dalam kondisi normal. Lah, bagaimana kemudian dalam kondisi situasi seperti ini, mereka dihantui rasa takut, belum lagi tidak terakomodirnya fasilitas yang memadai, sehingga mereka acuh tak acuh dengan situasi seperti ini. Ya, urusan mereka, kira-kira seperti itu. Ini satu tantangan kita bersama, sehingga kita juga dari aspek pengawas, aspek penyelenggara, menginginkan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari semua narasumber yang terkait di forum diskusi ini. Yang terakhir mungkin, saya sebenarnya sangat berharap forum-forum seperti ini intens dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor, sehingga bisa menjadikan suatu pembelajaran bersama secara partisipatif yang mampu mengedukasi masyarakat-masyarakat di level bawah terutama. Saya pikir seperti itu Pak Karim. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juanto, saya kira tadi poinnya jelas ya. Bagaimana apakah dalam situasi buruk ini pilkada harus dilanjutkan di tengah ketidakpastian regulasi juga.
Yang kedua soal apakah kualitas demokrasi dari pilkada ini akan membaik. Ada tips saya kalau kualitas demokrasi harus memperbaiki kualitas demokrasi kita. Salah satu caranya sering-seringlah kita melakukan bakar-bakar ikan. Ya. Itu akan menguras virus itu. Asap ikan bakar itu akan mengusir virus itu. Jadi sering-seringlah kita bertemu dan melakukan aksi. Ya. Insya Allah difasilitasi teman-teman Ansor kalau begitu. Oke, baik. Saya ke pertanyaan sahabat yang lain. Ada yang bertanya? Silakan. Heri Wajo, Kak. Dari Wajo, Pak Moderator. Wajo, silakan. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Bawaslu Provinsi, Pimpinan KPU, PW Ansor, dan Moderator, serta narasumber dari Jadi Bu Ana. Saya simpel saja, Pak, bahwa sudah adakah penelitian, kalau dari sisi yuridis formilnya, jelas ada perpunya. Nah, secara sosiologis, karena memilih adalah hak warga negara, semau apakah atau seniat apakah nantinya masyarakat akan mengambil haknya sebagai pemilih untuk melakukan pemilihan nantinya. Nah, itu saya kira dari sisi sosiologis atau antropologis hukumnya, sejauh mana motivasi dan keinginan masyarakat, saya kira itu yang belum ada penelitian, kita belum punya datanya. Misalnya sudah sekian persen yang kira-kira yang akan melakukan ikut berpartisipasi untuk memilih, ataupun nanti ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Saya kira itu dari sisi sosiologis antropologis hukumnya, itu mesti diseimbangkan antara yuridis dan sosiologisnya. Kemudian yang kedua, saya justru ingin bertanya sejauh mana, khususnya kepada pengurus wilayah GP Ansor Sulsel ini, sejauh mana komitmen GP Ansor untuk melakukan pengawasan partisipatif maupun melakukan sosialisasi partisipatif kepada pemilih guna mendukung Pilkada serentak 2020 ini. Saya kira demikian simpelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Tapi Wajo, Heri. Halo. Wajo juga, Wajo, Heri. Halo. Gorontalo. Wajo, Heri. Heri, silakan masuk. Silakan. Iya, terima kasih yang saya hormati. Saya langsung saja menyimak tadi beberapa materi dari narasumber. Ada hal yang cukup menarik untuk saya tanggapi. Pada kesempatan ini saya akan bertanya soal teknis saja. Tapi Pak Moderator, tadi Pak Ketua KPU sudah menyampaikan tantangan-tantangan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi ini. Salah satunya adalah belum adanya regulasi yang mengatur terkait bagaimana jika ada warga negara yang terpapar yang memang ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada. Ada hal yang menarik yang kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di warung kopi ya. Mungkin salah satu tantangan juga pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini adalah soal partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya, sehingga ini berakibat kepada potensi pasangan calon itu memobilisasi pemilih. Ini yang penting juga dijadikan sebagai poin tantangan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Karena kemarin kami sempat berdiskusi, ya meskipun tidak bisa dipastikan ini terjadi di beberapa kabupaten kota, tapi pendapat teman diskusi saya itu mengatakan begini,
masyarakat bisa saja menggadaikan hak pilihnya, meskipun di era pandemi ini bisa saja mereka menggadaikan hak pilihnya dengan berani datang ke TPS untuk memilih jika ada salah satu pasangan calon yang mau melakukan mobilisasi atau minimal membayar mereka. Ini tantangan juga, Pak Moderator. Entah nanti siapa yang berkompeten untuk menjawab ini. Kemudian yang kedua, tadi Pak Ketua KPU Sulawesi Selatan juga sudah menyampaikan terkait dengan pembatasan pertemuan langsung dengan pemilih. Ini menyangkut soal metode kampanye. Menyangkut soal metode kampanye. Teman-teman nanti yang berkompeten mungkin bisa mendiskusikan sejauh mana dan seketat apa bentuk-bentuk pengawasan Bawaslu dalam melakukan pengawasan kegiatan kampanye. Apalagi arahnya ini kegiatan kampanye itu lebih banyak diarahkan kepada kegiatan-kegiatan virtual seperti ini. Sehingga Bawaslu ya bisa dibilang cukup kewalahan melakukan pengawasan kampanye apabila dilakukan dengan metode virtual seperti ini. Saya kasih contoh ya. Pada saat pilkada situasinya normal saja, ya, pengaturan-pengaturan tentang pelaksanaan kampanye, ya, kalau biasanya di pilkada atau di pemilu umumnya itu kan pelaksanaan kampanye diatur di dalam PKPU, ya, dalam PKPU. Kami dari Bawaslu kadang-kadang merasa bahwa pengaturan-pengaturan pelaksanaan kampanye ketika situasi normal itu pada saat dilakukan pengawasan dan dilakukan proses penindakan, ada dugaan pelanggaran administrasi, itu justru sanksinya lebih ringan. Ini pada masa situasi normal. Nah, apalagi kalau seumpamanya kampanye dilakukan secara virtual seperti ini. Sejauh mana KPU melakukan pengetatan terhadap aturan-aturan ketika aturan-aturan kampanye itu dilanggar. Contoh, ya, ini kita cuma mengandai-andai saja. Jika pengaturan kampanye itu dilakukan secara virtual, apa sanksinya bagi calon, apa sanksinya bagi peserta pemilu ketika melakukan itu dengan melakukan pertemuan tatap langsung, tatap muka, dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir 3 pertanyaan ini menarik ini. Kita batasi 3 dulu ya. Nanti kita buka sesi berikut. Tadi Pak Juwanto highlight dari ketiga pertanyaan ini untuk Pak Faisal dan Ibu Mardiana Rusli, semoga masih monitor. Tadi Pak Juwanto mempertanyakan bagaimana situasi di tengah situasi yang buruk ini, apakah pilkada tetap akan kita lanjutkan? Berikutnya soal beliau mempertanyakan juga soal kualitas demokrasi di musim pandemi ini. Penanya kedua ada Ketua Bawaslu Wajo, sejauh mana motivasi masyarakat mau terlibat sebagai pemilih dan pengawas. Nah, ini masukan saya adalah untuk KPU barangkali mungkin kita perlu, apakah mungkin KPU ke depan perlu merancang survei-survei sederhana. Apakah masyarakat kita mau memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak nanti? Kita mau mengukur, kita perlu mengukur sejauh mana masyarakat kita mau terlibat dalam pilkada ini, terutama dalam memberikan hak suara. Mungkin juga pengawasan penting diukur ini. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana ini Ansor, nanti Ansor yang membahas. Ya, saya kira yang penanya ketiga memberikan beberapa hal regulasi tentang warga yang terpapar virus corona, misalnya bagaimana mengatur pengaturannya itu, terus partisipasi masyarakat dan calon yang melakukan mobilisasi. Saya kira hasil pemilu kemarin cukup jelas
bahwa tingkat partisipasi tinggi, tetapi saya curiga tingkat partisipasi tinggi ini juga dimotivasi oleh tingginya money politik di lapangan. Artinya orang pergi memilih karena dibayar. Bisa jadi ini yang terjadi di pemilu kemarin. Tetapi saya tidak tahu situasi yang sebenarnya. Tetapi kita harus tetap waspada dengan ini. Terus kampanye, kalau ada melakukan kampanye virtual dan melanggar, bagaimana sanksinya? Sanksinya sederhana kalau saya. Kita cari orang-orang yang terkena virus corona positif, suruh peluk itu yang melanggar. Itu selesai itu, suruh peluk saja itu. Oke, saya persilakan Pak Faisal, Ibu Mardina Rusli, silakan. 3 penanya ini memberikan mengajukan pertanyaan, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu dipertajam lagi. Silakan Pak Faisal dan Ibu Mardiana. Saya kira banyak hal yang harus dipertajam kembali di sini. Silakan. Pak Faisal. Halo. Halo. Halo Ibu Mardiana Rusli, silakan dijawab pertanyaan tadi. Ya, saya pertama saya mau bilang partisipan penanya ini kebanyakan penyelenggara. Itu juga menunjukkan bahwa partisipan masyarakat sipil belum betul-betul mau berpartisipasi. Ini masih diskusi Zoom demokrasi ya, kita belum masuk pada persoalan teknis. Nah, sebenarnya kita juga ingin mendengarkan suara-suara rakyat di luar penyelenggara pemilu. Baik, saya kira tadi penanya itu adalah memberikan satu fenomena ya, baik proses, regulasi maupun apalagi hasil dari berdasarkan refleksi di dua pemilihan maupun nanti juga untuk menjadi referensi di masa mendatang. Oke, bicara tentang yang pertama soal ambigu terhadap peraturan peraturan ya, regulasi yang menjadi operasional teknis dalam bekerja. Saya mengatakan di luar masa COVID pun, halo. Di luar masa di luar masa COVID pun kadang-kadang peraturan itu saling tidak terkoneksi. Misalnya saja dalam PKPU pemutakhiran data pemilih itu menerapkan proses mekanisme pemutakhiran daftar pemilih itu adalah standar administrasinya KTP elektronik. Tetapi di regulasi pungut hitung itu diberi ruang kepada masyarakat untuk tidak lagi menerapkan pemilih yang terdaftar dalam DPT masuk di TPS, tidak lagi hanya menggunakan prosedural administrasi KTP elektronik, bisa dengan identitas lain. Apalagi dalam situasi saat ini, jangankan Anda penyelenggara masih gamang, kami pun masyarakat sipil juga masih gampang dengan kesiapan dari KPU sebagai pelaksana teknis untuk mengatur regulasi apa saja. Misalnya regulasi pemutakhiran data pemilih, regulasi verifikasi perseorangan, itu belum keluar. Padahal tahapan sudah ada di depan mata. Jadi kalau PKPU-nya keluar, maka itu menjadi rujukan Perbawaslu juga keluar. Dari dua ini tentu ada penyandingan. Apakah nanti pembedaan masyarakat sipil yang memang pro dalam pekerjaan demokrasi ini itu juga akan membedah. Kira-kira di ruang mana sebenarnya titik-titik masalah yang harus diatasi? Di ruang mana atau peraturan mana yang sangat mendetailkan terkait mekanisme prosedural penerapan standar protokol kesehatan. Kalau di PKPU 5 memang tidak sangat detail ya, bahkan cenderung saya bilang ini menjadi absurd dalam beberapa poin tertentu. Misalnya penggunaan ketika bekerja minimal petugas itu menggunakan protokol kesehatan adalah masker. Nah, itu kan menurut saya tidak standar tidak standar prosedural untuk penyelenggara. Nah, ketika dia di lapangan, tentu dia akan menghadapi tentang masyarakat yang mengalami beban psikologis, fobia terhadap COVID. Kalau dia hanya menggunakan masker, pasti kita juga bertanya pada apa Anda sudah direvit? Apakah Anda juga sudah melalui mekanisme protokol? Itu juga akan menjadi satu hal yang sangat jelimet sekali dalam persoalan teknisnya. Apa yang paling merasakan dari
pelaksanaan operasional teknis dari regulasi itu adalah penyelenggara di tingkat bawah yang intensitasnya bertemu dengan masyarakat sebagai pemilih juga sangat tinggi. Nah, kedua adalah tadi saya tidak menangkap secara utuh ya Pak Afol, tapi menurut saya beban penyelenggara ini akan bersayap. Satu, prosedural, mengawasi prosedural dan administrasi tahapan pilkada. Yang kedua adalah bagaimana juga mengawasi mekanisme penerapan protokol kesehatan sendiri ketika dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah. Misalnya, kalau PPDP datang ke rumah warga, dia tidak menggunakan standar protokol, tentu dia akan menghadapi mal prosedural. Jadi yang mengawasi itu adalah dari petugas Panwasjam atau di tingkatan bawahnya lah. Tapi pertanyaannya, ketika penyelenggara ad hoc-nya Bawaslu juga tidak menerapkan sistem protokoler, lalu siapa yang memberikan sanksi? Itu juga menjadi catatan. Sementara masyarakat ini belum terbiasa untuk melakukan proses pengawasan partisipatif. Nah, memang harus ada satu strategi konsolidasi yang harus diinjeksi kepada masyarakat untuk sadar bahwa Anda adalah bagian penting dari demokrasi. Anda adalah penyangga dari demokrasi. Tentu saja pengawasan yang paling penting juga setiap tahapan itu harus diawasi dengan ketat. Kan tahapan yang potensial itu ada di pencalonan. Kemudian membutuhkan partisipasi masyarakat di pemutahiran data pemilih, kampanye apalagi, karena di situ adalah pelibatan aparatur sipil negara, kemudian pelibatan biasanya kampanye banyak anak-anak juga, itu semua sudah melanggar prosedural. Apalagi di hari pemungutan hitung maupun pasca rekap berjenjang di tingkat PPK, KPU, kabupaten dan provinsi. Itu perlu diawasi dengan ketat karena ini menjaga kemurnian suara kita yang telah kita delegasikan melalui proses surat suara yang dikonversi untuk menjadi kursi dalam penetapan kandidat nanti. Apakah quality control demokrasi kita semakin membaik dalam era pandemik atau semakin menurun? Menurut saya kita tidak berada pada grafik itu. Kita masih berspekulasi dengan sebuah keadaan berdasarkan realitas pengalaman kita dan juga melihat realitas yang terjadi beberapa hari ini. Kalau kita bicara tentang 3 akar masalah tadi soal profesionalisme penyelenggara, saya kira domain ini akan sangat meninggi ya, mengganggu penyelenggara. Pertama karena kebutuhan ekonomi kita di era pandemi ini cukup tinggi. Yang kedua, tuntutan kebutuhan keluarga juga harus terakomodir. Seringkali kebutuhan-kebutuhan yang ini, kebutuhan keluarga itu kebutuhan pribadi itu mengganggu integritas kita. Kita boleh mengatakan uang itu bukan segalanya ya, bukan mengukur, tapi uang itu mengukur kualitas dan komitmen integritas kita dalam menjalankan mandat negara. Nah, kita juga akan melihat hasilnya tidak hanya pada hari pemungutan hitung, tetapi kita akan melihat pada tahapan. Biasanya permainan dan menguji profesionalisme itu bukan pada persoalan langsung cash and carry, tetapi bermain pada domain kebijakan. Ada ruang kebijakan yang kemudian diinterpretasikan oleh penyelenggara untuk memberikan. Halo. Ibu Ana, halo. Ini ke depan menurut Ibu Ana profesionalisme penyelenggara ini akan goyah kira-kira? Ya, menurut saya potensi itu terjadi karena itu beban ekonomi kita yang juga meninggi dan kemudian adalah tidak adanya regulasi yang secara teknis mengatur detail tentang itu. Kalau kita menggunakan regulasi payungnya Undang-Undang Nomor 7 2017, sementara ada regulasi lain juga mengaturnya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, biasanya tidak saling linear. Misalnya penerapan ketika politik uang. Politik uang biasanya kita masih mendebatinya apakah dia mengalami kesalahan maladministrasi atau malprosedural. Nah, profesionalisme ini terganggu dari aspek kebijakan. Saya mau bilang begini, misalnya dia incumbent yang maju lagi untuk kandidat. Nah, tekanan bagi penyelenggara adalah kalau dia incumbent, jangan sampai dia tidak akan mengucurkan anggaran yang telah kita minta.
Jadi aspek anggaran politik itu menyandra profesionalisme dari penyelenggara, sehingga kadang-kadang berpotensi memainkan ruang kebijakan. Halo, suara saya didengar tidak? Halo, tetapi penyelenggara kita hari ini menurut saya adalah orang-orang yang beriman. Beriman dan berimun. Iya. Bagaimana? Ya, saya kira iman itu tidak cukup ya. Iman itu akan diuji oleh integritas. Boleh saja dia salatnya 5 waktu, tapi kalau siraman rohaninya tentang money politik juga tidak begitu kuat, maka potensi imunnya juga akan mengalami kebobolan. Nah, apalagi tadi mengukur partisipasi secara angka, secara dari aspek sosiologis dan itu juga agak tidak bisa kita presentasikan ya, karena memang dalam saat ini kita hanya melihat grafik kecenderungan. Tadi, walaupun beberapa lembaga pro-demokrasi mengeluarkan satu survei kecil melalui Google Form untuk melihat, membaca potensi respon masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Dari juga sisi regulasinya, dari sisi penanganan protokolernya, potensi masalah dari wabah, dan juga dari sisi kedaulatan pemilih itu sendiri. Apakah benar-benar kedaulatan pemilih itu terjabarkan dalam persoalan-persoalan teknis di setiap tahapan. Nah, ya tadi juga Wajo Pak Heri juga menyampaikan. Saya juga sepakat bahwa pembacaan kita terkait kampanye virtual itu tidak mencerahkan. Kita tidak bisa membaca psikologis dari masa-masa yang hadir dalam kampanye virtual. Belum lagi ada pembatasan ya. Saya kira akan ada pembatasan kampanye virtual. Mana kampanye akbar yang harus dilakukan secara terbuka, apakah dia menggandeng media-media mainstream ataukah dia juga tidak, belum ada mekanisme yang. Jadi kalau kita berdiskusi saat ini berada dalam ambang keraguan-raguan, itu prosedural teknisnya seperti apa? Padahal regulasi ini menjadi pemandu kita untuk mengetahui titik-titik rawan apa saja yang harus kita waspadai, kita awasi, dan titik apa saja yang mendorong partisipasi banyak masyarakat. Nah, kalau Anda saja penyelenggara menjadi ragu, apalagi saya sebagai masyarakat awam. Mungkin itu Pak Karim, soal apa tadi ya? Soal... Oke ya, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal bisa mendengarkan suara saya? Iya. Ya, Pak Faisal silakan, ada yang mau dijelaskan dari 3 penanggap tadi? Terima kasih Pak Karim. Saya mohon maaf Bapak sekalian. Saya ini lagi ada di Pujat Gubernur untuk penyerahan APD untuk keperluan protokol kesehatan. Maafkan saya saya tidak terlalu mengikuti tadi ketiga penanya ini, tapi saya menangkap misalnya Pak Apol, Pak Heri, beberapa hal. Kawan-kawan sekalian, memang salah satu tantangan kita, dan saya kira ini masih mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan terjawab dengan satu regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Karena hari ini belum ada regulasi seperti yang saya sampaikan pada awal-awal pembicaraan saya. Belum ada regulasi yang memang mengatur bagaimana ketika sudah terjadi misalnya wabah ini terpapar pada saat penyelenggaraan tahapan pemilu. Kemudian yang kedua, apakah masuk pada zona pengawasan Bawaslu. Itu yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau misalnya pada menjelang hari H tiba-tiba, karena kami diminta untuk melakukan rapid test setiap tahapan, menjelang hari H pasti kita rapid test, dan tiba-tiba gejalanya reaktif dan kemudian hasil swabnya positif, maka ini akan berpotensi pada proses penyelenggaraan sukses, tidak hanya penyelenggaraan pemilu. Bagaimana caranya mengatasi? Apakah orang yang misalnya KPPS positif harus diganti atau tetap melaksanakan? Kalau mengganti bagaimana caranya, dan seterusnya. Belum lagi kalau misalnya PPS, PPK dan seterusnya. Kami bukan ragu, tetapi saya kira
ini harus dibahas. Kami juga sudah mengusulkan ke KPU RI bahwa harus diantisipasi situasi seperti ini. Memang yang diatur sekarang adalah bagaimana mencegah, bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita protokol kesehatan tetap terjaga sehingga kita semua sehat. Belum diatur bagaimana ketika misalnya tidak diminta-minta terjadi terpapar, ada yang terpapar baik penyelenggara pemilu, pemilih dan seterusnya. Ini menjadi soal. Kemudian soal physical distancing, memang semua tahapan ini jadi salah satu protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu di era pandemik adalah menerapkan misalnya physical distancing dan social distancing. Berarti semua kegiatan harus menjaga jarak. Semua kegiatan harus pakai masker dan seterusnya. Hari ini alhamdulillah KPU Sulsel sudah mendapatkan, kami mengajukan untuk permintaan APD dan alhamdulillah sudah diberi dalam bentuk barang. Tetapi yang saya ingin katakan adalah kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau situasi itu terjadi? Ini menjadi tantangan baru bagi penyelenggaraan pemilu di era pandemi. Saya kira kawan-kawan sekalian, proses tahapan ini standarnya itu kita tahu bersama bahwa harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena itu semua tahapan yang saya maksud, maaf saya mengulangi tadi, semua tahapan harus menjaga protokol kesehatan. Berarti beberapa kegiatan yang cenderung mengumpulkan orang itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya Bintek PPS, PPDP, KPPS dan seterusnya. Ini melibatkan banyak orang. Dan kalau melibatkan banyak orang berarti harus dikurangi jumlah orangnya. Karena sekarang yang kemungkinan diatur oleh KPU RI adalah bukan jumlah orang yang diatur, tetapi jumlah ruangan dengan kapasitas peserta. Minimal kalau misalnya 100 kapasitas ruangan, maka 50 orang pesertanya maksimal. Itu yang menjadi rancangan peraturan yang disusun oleh KPU. Kemudian saya kira walaupun ini belum lahir, tetapi KPU sudah memberikan, KPU RI sudah memberikan gambaran-gambaran kepada kita bahwa tahapan-tahapan seperti kampanye itu akan dikurangi pertemuan langsung atau pertemuan orang per orang. Berarti rapat umum hampir dipastikan tidak ada. Dan diperbanyak kegiatan, ada dua, yaitu kegiatan medsos atau kampanye melalui media dan APK. Kalau APK berarti akan memperbanyak baliho calon, memperbanyak bahan kampanye calon dan seterusnya, memperbanyak gambar-gambar yang akan disebar. Tetapi gambar ini sebenarnya hanya memperkenalkan wajah, tidak memperkenalkan gagasan, padahal sebenarnya kampanye ini adalah proses transaksi gagasan antara pemilih dengan peserta pemilu sebelum dipilih. Makanya kawan-kawan sekalian, ini kami lagi berpikir bagaimana gagasan ini sampai dengan tidak melakukan misalnya dengan gagasan ini sampai dengan mengurangi pertemuan. Karena selama ini transformasi gagasan dengan tentu pertemuan antara orang dengan orang ini yang agak sulit dihindari. Kita sekarang diperhadapkan pada situasi pandemik yang kita dilarang untuk melibatkan banyak orang atau dilarang pertemuan orang per orang, tetapi kita sendiri harus melaksanakan satu kegiatan yang mentransformasi banyak hal. Misalnya bagi peserta pemilu tentu akan mentransformasi gagasannya untuk membangun dalam bentuk visi misi. Kalau kami di penyelenggara pemilu akan melakukan berbagai macam transformasi, misalnya soal Bintek kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan yang akan mentransformasi teknis penyelenggaraan pemilu di semua level penyelenggara pemilu. Kemudian untuk pemilih kita akan mentransformasi informasi penyelenggaraan pemilu supaya kualitas pemilih ini bisa kita tingkatkan dalam mengikuti proses penyelenggara pemilu. Tentu tambahannya sekarang adalah dengan
konteks era pandemi atau protokol kesehatan. Itu yang bisa saya tangkap soal ini juga, mohon maaf. Terakhir yang saya tangkap tadi dari Pak Heri, kalau tidak salah menyampaikan bagaimana sejauh mana misalnya Bawaslu mengawasi proses khususnya pada protokol kesehatan. Apakah ketika misalnya ini akan dijawab oleh Bawaslu ini kalau misalnya ada kampanye yang tidak menjaga physical distancing atau tidak menjaga social distancing, apakah masuk ke pelanggaran pemilu dan seterusnya? Kalau menurut hemat saya sih, sepanjang belum diatur dalam undang-undang sebagai satu pelanggaran, itu belum pelanggaran. Tetapi protokol kesehatan ini sebenarnya tidak masuk dalam aturan, tidak masuk dalam undang-undang kita. Dia hanya menjadi standar kesepakatan penyelenggaraan pemilu di era pandemik. Aturan yang kita sepakati masih belum ada norma era COVID yang ada. Lihat Perpu nomor 2 belum membahas soal bagaimana protokol kesehatan. Tetapi dalam peraturan KPU itu kita sudah membahas bagaimana menyelenggarakan pemilu di era COVID. Tetapi tentu kalau dalam peraturan KPU tidak membahas soal sanksi seperti pidana dan seterusnya. Maka itu hanya dijadikan sebagai standar untuk penyelenggaraan pilkada, tetapi tidak diberikan belum ada sanksi yang diatur untuk protokol kesehatan ini. Maka itu akan menjadi diskusi kemudian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama proses penyelenggaraan regulasi pilkada ini akan komprehensif baik dari aspek teknis maupun dari aspek protokol kesehatan. Saya kira itu, Bung Karim. Ustadz, terima kasih banyak. Dari saya, mohon maaf saya tidak. Apakah misalnya ke depan KPU bisa menginisiasi survei-survei daring, bisa juga survei daring untuk mengukur minat masyarakat terlibat berpartisipasi dalam pilkada? Mungkin ini penting dipikirkan di KPU. Bawaslu juga. Terima kasih. Misalnya mendesain survei berbasis daring untuk mengukur apakah tingkat ketertarikan publik terlibat dalam pilkada ke depan. Saya kira ini menjadi catatan penting. Iya, terima kasih masukannya, Ustaz. Saya kira ini menjadi catatan penting bahwa proses penyelenggaraan pilkada ini tentu karena ini situasinya berbeda, maka tentu kita harus juga melakukan upaya-upaya riset dalam rangka untuk mengetahui peluang-peluang dan masalah-masalah dalam proses penyelenggaraan pilkada sebelum dilaksanakan, termasuk sudah memasukkan misalnya konteks bagaimana protokol kesehatan, bagaimana partisipasi masyarakat ketika bagaimana potensi partisipasi masyarakat di era pandemik seperti ini, apakah itu menjadi tantangan atau menjadi situasi baru, dan kemudian tentu akan kita bahas bagaimana ini bisa maksud saya bagaimana situasi ini tidak menjadi masalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan demokrasi kita di Indonesia. Karena kita sudah punya pengalaman misalnya di negara Korea Selatan yang bisa meningkatkan partisipasi pemilihnya, kualitas penyelenggaraan pemilunya juga lebih baik di era pandemik walaupun dengan berbagai catatan-catatan penting yang menunjang untuk itu. Tapi kita ini saya kira apa yang dilakukan ini sekarang sudah upaya maju ya. Saya awalnya tidak, tetapi mudah-mudahan ini dengan kemarin hasil RDP terakhir ini sudah ada langkah maju dengan sudah disiapkan oleh pemerintah. Bahkan hari ini semua pemerintah daerah mulai dari kemarin sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri untuk kemudian mencairkan anggaran penyelenggaraan lanjutan pilkada, termasuk kami hari ini di rumah jabatan gubernur sudah ada penyerahan APD untuk keperluan APD di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal Amir, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan masih memungkinkan kira-kira ini sudah jam 12 membuka sesi kedua. Saya persilahkan 2 atau 3 orang lah.
langsung bertanya dan poin intinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin. Halo. Halo, izin. Ya, siapa? Silakan. Pak Jiri Arsyad dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Ya. Poin inti pertanyaannya, Bu. Silakan. Ya. Tadi menarik sekali apa yang telah diuraikan oleh Ibu Ana Rusli dari Jadi terkait problematika demokrasi yang dihadapi penyelenggara khususnya Bawaslu dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan fungsi sebagai lembaga pengawas untuk menjamin terwujudnya pemilu yang demokratis. Halo? Halo? Lanjut. Halo, lanjut. Dipersingkat pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaan saya secara singkat, tadi sudah diuraikan dari angka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, kemudian problematika politik uang, dan satu hal juga yang menarik adanya berbagai sudut pandang yang berbeda ketika menangani temuan maupun laporan yang di dalamnya kita ketahui bersama ada yang disebut dengan Gakumdu, Gabungan Penegakan Hukum Terpadu, yang ada di Bawaslu, diantaranya ada di situ kepolisian maupun kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri. Nah, yang menarik yang ingin saya tanyakan, kalau problematika seperti itu yang dijelaskan, bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat strategis yang bisa ditawarkan oleh masyarakat khususnya dari Jadi untuk menggencot tugas-tugas dari Bawaslu ini untuk mewujudkan problematika dapat diselesaikan di tengah pandemi seperti ini. Mohon petunjuknya, karena kami juga dari Bawaslu ini sudah berbagai macam kebijakan, berbagai macam strategi, mendorong partisipasi masyarakat sampai kita membentuk adanya sekolah kader pengawasan, melibatkan berbagai macam komponen masyarakat untuk bagaimana meminimalisir indeks kerawanan pemilu yang ada di berbagai daerah. Saya kira saya mohon pandangannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanya? Langsung saja open mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmal dari Luwu Timur sebagai masyarakat biasa. Melihat ke depannya bahwa tantangan yang sangat perlu untuk segera diatasi oleh penyelenggara pemilu adalah trauma masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Karena jujur saja bahwa banyaknya pasien yang positif itu menyebabkan trauma bagi masyarakat, termasuk saya sendiri sebagai masyarakat biasa. Nah, pertanyaan kemudian adalah, saya sebagai masyarakat ingin mendapatkan sebuah keyakinan bahwa apakah usaha yang dilakukan oleh penyelenggara, terutama penyelenggara teknis, untuk mengatasi trauma yang terjadi di masyarakat itu, sehingga masyarakat mau berpartisipasi untuk mengikuti pilkada nantinya di 2020, sehingga mereka tidak golput. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dua penanya ya, kita batasi dua penanya. Saya persilakan ke Ibu Ana ini. Ada pertanyaan dari Gorontalo seberang sana bahwa apakah Jadi punya tawaran-tawaran kepada Bawaslu untuk mengatasi problem-problem yang muncul nanti saat pilkada. Saya persilakan Ibu Ana. Pertanyaan kedua, trauma pandemi bagaimana di lapangan sebentar ini ketika penyelenggaraan pilkada terus masyarakat berada di tengah pandemi. Silakan Ibu Ana. Kita punya waktu sangat singkat ini karena sudah jam 12 lewat. Nanti habis ini
dua pertanyaan, saya kira ini dua pertanyaan terakhir inilah yang akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Habis ini Ibu Ana menjawab ini dan mungkin ada Bawaslu juga mau berkomentar, silakan Ibu Ana. Ya, terima kasih Pak Karim dan juga terima kasih penanya dari Gorontalo. Memang kalau bicara tentang problematika dalam proses pemilihan, semua masalah ini adalah masalah laten ya. Pertama politik uang, kemudian politik identitas, gangguan profesionalisme penyelenggara, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh para kandidat. Itu memang adalah sesuatu yang sering kita diskuskan. Bagaimana metodologi penanganannya, karena ini menjadi habit pada tingkatan masyarakat, habit pada partai, habit juga pada penyelenggara pemilu. Semua redesign peraturan juga didesain untuk menangani persoalan laten ini. Kalau kami di Jadi memang keterlibatan kita tidak dalam konteks memberikan masukan pada penyelenggara, tapi penguatan kita adalah partisipasi politik di tingkat masyarakat. Nah, yang kita seringkali sampaikan dalam forum-forum diskusi bahwa ketika kita bicara di tingkat Bawaslu, maka penguatannya adalah mari kita menjadikan indeks kerawanan demokrasi ini sebagai early warning bagi kita untuk membantu kita terkait apa saja kerawanan-kerawanan yang telah kita harus sikapi bersama. Nah, yang kedua adalah penggunaan teknologi tepat guna. Harus juga kita lakukan secara simultan penggunaan ini seperti apa. Setahu saya Bawaslu itu punya aplikasi yang namanya Siwaslu, Gowaslu, kemudian ada pojok pengaduan. Tetapi ini tidak teroptimalkan secara sosialisasi yang masif. Saya saja belum tahu bagaimana mekanisme Gowaslu dan Siwaslu. Jadi kalau saya bahwa teknologi inilah momentum COVID ini harus dikampanyekan. Aplikasi penggunaan untuk melakukan monitoring dan pengawasan juga mendorong partisipasi aktif publik dalam hal pengawasan partisipatif. Nah, kalau kita di Jadi, memang kerangka kerja kita adalah yaitu tadi lebih pada penguatan civil society ya, civil society. Kita memberikan satu edukasi. Kami dulu banyak melakukan konten-konten video kreatif. Ketika saya jadi penyelenggara di KPU, saya juga bikin konten-konten video kreatif yang menceritakan proses mekanisme kami bekerja sebagai penyelenggara. Ya tujuannya adalah bagaimana publik melihat mekanisme kerja kita, apa daya upaya kita dalam menjalankan tahapan ini. Biasanya kita juga menyampaikan bagaimana PPDP itu, dramatisnya PPDP itu bekerja, kemudian video-video edukasi, konten-konten yang lebih memberikan perspektif politik sehat kepada masyarakat. Saya kira ini yang perlu digalakkan ya. Kita tidak boleh lagi mendiskusikan soal secara meluas tentang latennya, tetapi kita juga harus keluar dari punya daya kreativitas dan inovasi apa yang sebenarnya kita gunakan untuk pendekatan kita kepada masyarakat. Saya kira salah satu gerakan literasi, baik literasi pilkada, pemilu, maupun literasi melek teknologi itu juga harus kita galakkan di tengah situasi pandemik ini. Kemudian apa tadi? Yang kedua apa ya pertanyaannya Pak Karim? Golput ya? Trauma pandemi. Bagaimana masyarakat yang pandemi misalnya takut gitu di TPS. Kira-kira mensiasati secara teknis itu gimana ya? Ya, kalau ini sebenarnya yang harus menjawab adalah KPU karena dia penyelenggara teknis. Ya, nanti Pak Faisal. Saya rasa suasana kebatinan kita tuh tetap sama ya. Saya adalah kelompok organisasi Prodem yang memang concern untuk di awal kita sudah menolak Pilkada 2020 ini di Pilkada serentak ini dilaksanakan 2020 karena itu tadi kita memprediksikan ada potensi-potensi masalah, termasuk adalah beban psikologis masyarakat ketika dia harus berpartisipasi dan menyalurkan hak politiknya di TPS. Mungkin itu saja Pak Karim. Nanti yang pertanyaan kedua bisa dieksplor sama Pak Faisal. Ya, saya pikir Pak Faisal masih monitor. Halo Pak Faisal. Saya kira terima kasih Pak Karim untuk halo. Sesi terakhir Pak Faisal. Ya, didengar. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira
saya kira semua itu tetap menjadi catatan penting bagi kita. Mengenai trauma, ya memang kami bukan pada kapasitas bagaimana memperbaiki trauma masyarakat yang ketika misalnya masih takut dengan wabah ini, tetapi kami lebih pada melakukan sosialisasi atau transformasi informasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya pentingnya penyelenggaraan pemilu ini tetap dilaksanakan, bagaimana pentingnya hak pilih kita tetap digunakan walaupun di era pandemi tetap. Jadi bukan memilih di antara satu pilihan atau keselamatan masyarakat dengan hak pilih masyarakat, tetapi bagaimana kita bisa memperoleh dua-duanya. Bagaimana keselamatan tetap terjaga, hak pilih juga tetap terpenuhi. Saya kira itu kampanye kita dan kita akan fokus pada situ. Tentu dengan saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sudah ada Pak Gub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Saya pikir diskusi kita cukup ya pada hari ini. Tadi ada juga tetapi sebelum saya mengakhiri, saya mau menyampaikan tadi ada di chat yang meminta kita yang kira-kira bagaimana caranya mewaspadai bansos ini di musim ini menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu. Mungkin itu menjadi catatan buat kita semua. Bawaslu juga mungkin harus mempertimbangkan itu. Bagaimana mewaspadai bansos ini menjadi alat politik di musim pandemi ini. Mungkin juga sahabat-sahabat kita di Ansor bisa membangun upaya untuk menjaga agar bansos ini tidak dipolitisasi kelak pada saat penyelenggaraan pilkada ini. Saya kira kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Ansor ini resource yang banyak karena hadir di seluruh kabupaten, 24 kader-kader Ansor. Mungkin agendanya adalah mewaspadai money politik dalam penyelenggaraan pilkada. Bisa bergandengan dengan Bawaslu di daerah-daerah masing-masing di kabupaten. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, yang lain adalah ke depan Bawaslu dan KPU mungkin harus membuat semacam survei daring. Bagaimana tingkat ketertarikan. Mungkin juga teman-teman di Ansor bisa menggagas itu untuk mengimbangi Bawaslu dan KPU atau untuk memperkaya Bawaslu KPU dalam survei daring itu. Bagaimana tingkat ketertarikan masyarakat ke depan untuk berpartisipasi dalam pilkada. Apakah berpartisipasi sebagai pemilih maupun dalam pengawasan. Itu. Mungkin itu bisa diagendakan masing-masing institusi, Bawaslu, KPU, Jadi, Ansor juga barangkali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini dengan beberapa catatan-catatan penting. Salah satunya adalah tradisi demokrasi kita ini berubah total sejak pandemi ini. Pilkada ini sampai hari ini masih di sebagian kalangan masih menjadi misterius, masih menyayangkan tadi sikap Jadi telah disampaikan Ibu Ana. Sebenarnya Jadi tidak setuju kalau pilkada ini dijalankan dengan situasi yang seperti ini. Tetapi mau tidak mau, karena sudah terlanjur ada kesepakatan antara penyelenggara, DPR, dan pemerintah, tetap dijalankan di bulan Desember nanti, maka mau tidak mau tahapan tetap dilanjutkan dan memaksa kita untuk mengubah tradisi berdemokrasi kita dari koneksi sosial menjadi diskoneksi sosial. Lebih banyak ke berbasis IT virtual. Tetapi tantangannya IT ini juga tidak mudah. Karena tidak semua masyarakat kita bisa mengakses IT dan tidak semua, dengan kata lain, tidak semua masyarakat kita bisa chat via Zoom meeting. Dengan tidak semua juga masyarakat kita bisa akses teknologi dengan mudah dan gampang dan murah. Gitu. Ini tantangan besar bagi demokrasi kita, saya pikir. Terus yang selalu menghantui kita dalam penyelenggaraan pilkada adalah kejahatan-kejahatan pilkada oleh para penjahat-penjahat demokrasi yang hari ini wujudnya
menyerupai virus corona. Penjahat demokrasi kita tidak kelihatan, tetapi efeknya terasa. Penjahat ya persislah kira-kira kurang lebih seperti corona lah, tidak nampak tetapi membunuh. Itu yang harus kita waspadai, dan menurut saya salah satu energi untuk kewaspadaan ini adalah masyarakat sipil. Salah satunya adalah kelompok-kelompok seperti Jadi, kelompok-kelompok seperti Ansor. Kelompok-kelompok masyarakat sipil ini, masa depan demokrasi kita masih ada di sebenarnya ada di tangan kelompok-kelompok masyarakat sipil ini. Kita optimis mereka bisa menjaga itu, bagaimana kejahatan-kejahatan pilkada tidak terulang, tidak lagi kiam kencang seperti yang kemarin-kemarin, apalagi kita berpilkada di musim yang pandemi ini. Oke, baik. Apalagi ya catatan-catatan saya tadi ini banyak hal, termasuk kita harus tetap waspada tentang terkait profesionalisme penyelenggara. Orang-orang yang terlibat sebagai penyelenggara adalah orang-orang beriman, tetapi tidak menutup kemungkinan keimanan itu akan goyah ketika ditawari rupiah. Saya pikir itu yang poin dari Ibu Mardiana Rusdi tadi, dan kita tidak tahu apa benar ke depan akan seperti itu atau tidak. Kita tetap harus waspada dengan itu. Saya pikir itu ya catatan-catatan yang penting dari saya yang ditugaskan untuk memandu diskusi ini. Kita berharap ke depan ada tindak lanjut dari kawan-kawan Ansor, Bawaslu, KPU, dan Jadi, bagaimana membangun agenda mandiri untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Salah satu yang saya sampaikan tadi adalah kita harus memikirkan survei daring tentang pilkada, termasuk kejahatan, potensi-potensi kejahatan pilkada ke depan, tingkat partisipasi dan keinginan publik terlibat sebagai pemilih dan pengawas dalam pilkada serentak khususnya di Sulawesi Selatan. Demikian dari saya sebagai pemandu diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan ini, karena masa depan demokrasi kita hari ini sebenarnya juga ditentukan oleh signal. Signal HP kita ini tidak semuanya sama kualitasnya. Signal virtual kita ini sama kualitasnya. Dan menurut saya itulah keragaman-keragaman dalam demokrasi. Contoh konkret yang perlu kita petik dari situ. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan kepada host yang bertugas pada siang hari ini. Demikian, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Malik. Selesai. Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pimpinan. Sudah kelukin, Kak. Sama kami di kantor. Ibu Kreatif. Kak Sepul.